Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih cara cepat dan mudah mencari artikel jurnal nasional dan internasional. Tentu banyak mahasiswa atau rekan-rekan akademisi yang lain, baik itu guru maupun rekan dosen, bertanya terkait bagaimana sih mencari referensi dalam bentuk artikel jurnal baik dari nasional maupun internasional. Nah, pada video kali ini saya akan coba membahas secara lebih rinci dan juga bagaimana cara cepat dan juga cara yang lebih mudah begitu. Baik rekan-rekan semua, setidaknya ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah secara langsung searching di website Google. Nanti akan kita praktikkan bersama-sama. Kemudian cara yang kedua adalah searching di situs seperti Google Scholar, ResearchGate, ERIC, ScienceDirect, Dots, Mendeley, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan aplikasi atau program seperti Herzing-Pop. Nah, khusus untuk poin ketiga ini akan coba saya bahas di video selanjutnya. Baik rekan-rekan semua, langsung kita praktik bagaimana cara cepat dan mudah dalam mencari referensi artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Baik rekan-rekan semua, cara yang pertama adalah langsung saja searching di website Google. Nah, langsung saja kita ketikkan kata kunci yang ingin rekan-rekan semua cari. Misalnya saat ini saya ingin mencari artikel terkait dengan kinerja pegawai. Nah, kata kunci ini rekan-rekan semua tinggal tambahkan kata PDF, kemudian enter. Nah, rekan-rekan semua di sini bisa dilihat ada banyak sekali calon-calon referensi yang bisa rekan-rekan semua gunakan. Nah, misalnya di sini ada jurnal yang dari UPI dengan judul peningkatan kinerja pegawai melalui kepuasan kerja dan seterusnya. Nah, ini tinggal diklik kemudian akan diarahkan ke jurnalnya atau langsung terdownload artikelnya. Kemudian kita misalkan ubah kata kunci ingin yang lebih spesifik, misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini juga akan muncul banyak sekali calon-calon referensi yang bisa digunakan oleh rekan-rekan semua, baik itu jurnal maupun skripsi, tesis, itu akan muncul ketika rekan-rekan semua mencari langsung di website Google. Nah, misalkan ingin mencari jurnal internasional di website Google secara langsung. Nah, rekan-rekan semua tinggal mencari atau menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris dan ditambahkan dengan kata PDF, misalnya employee performance PDF. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat hasil pencarian kita dengan kata kunci employee performance PDF akan muncul banyak sekali calon-calon artikel yang bisa rekan-rekan gunakan sebagai bahan rujukan. Contohnya artikel yang dikeluarkan oleh Sage, tinggal diklik, nanti akan diarahkan ke website Sage jurnalnya. Nah, ini rekan-rekan semua bisa dilihat ada artikel atau diarahkan ke artikelnya langsung, yang mana bisa kita download secara langsung dan juga bisa kita gunakan sebagai bahan referensi penulisan kita. Atau misalkan rekan-rekan semua ingin mencari jurnal internasional yang langsung terindeks Scopus. Nah, misalnya di sini employee performance akan saya tambahkan dengan kata Elsevier. Elsevier ini merupakan induk dari atau publisher dari Scopus. Saya enter, maka akan muncul beberapa artikel yang tentu bisa kita gunakan dan juga sudah terindeks oleh Scopus, karena Elsevier ini sendiri merupakan
salah satu publisher yang menerbitkan artikel tentu terindeks Scopus. Nah, misalnya ini kita klik, dengan judul ini akan diarahkan ke websitenya. Nah, yang mana itu tentu bisa kita download. Nah, ini dengan judul Understanding Employee Motivation and Organizational Performance. Jika cocok bisa dibuka dan juga di download. Baik rekan-rekan semua, itu cara yang pertama. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua, yakni dengan masuk ke situs-situs yang menyediakan referensi-referensi, tentunya di dalam bentuk artikel jurnal. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu websitenya adalah Google Scholar. Langsung saja masuk atau di searching saja maka akan muncul di atas sendiri. Untuk alamat websitenya adalah scholar.google.com. Ini nanti rekan-rekan bisa catat dan juga langsung praktekkan. Nah, di sini silahkan rekan-rekan menuliskan kata kunci yang ingin dicari. Misalnya tadi kita ingin mencari tentang kinerja karyawan atau kinerja pegawai. Langsung di enter, maka akan muncul banyak sekali. Di sini ditulis bahwa sekitar 498.000 referensi yang tentu rekan-rekan semua bisa pilih apakah cocok dengan topik penelitian rekan-rekan semua. Nah, kemudian pertanyaan apakah hanya dengan kata kunci bahasa Indonesia, apakah bisa dengan kata kunci bahasa asing? Tentu bisa. Misalnya kita tulis employee performance. Nah, di sini akan muncul banyak sekali calon-calon referensi yang tentu bisa rekan-rekan semua gunakan. Misalnya di sini untuk contoh yang pertama, langsung saja kita klik misalnya artikel ini, a study on the driver of employee engagement. Kita klik, maka tentu akan diarahkan ke website yang menerbitkan tulisan tersebut. Nah, tentu ini juga bisa langsung dilihat PDF-nya dan juga bisa juga secara langsung di download artikelnya. Di sini dimunculkan artikel yang sudah kita pilih tadi. Ya rekan-rekan semua, misalnya sekali lagi ingin mencari dengan lebih spesifik lagi, misalnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ini tinggal dipilih dan diklik, kemudian akan muncul banyak sekali calon-calon artikel jurnal yang bisa rekan-rekan semua gunakan sebagai referensi penulisan rekan-rekan semua. Oke, kemudian tadi juga saya sampaikan ada beberapa situs yang lain yang juga menyediakan referensi-referensi dalam bentuk artikel jurnal. Misalnya saya ambil sciencedirect.com. Nah, rekan-rekan semua, ini website atau situs yang kedua yang bisa rekan-rekan gunakan ketika ingin mencari jurnal internasional, dan tentunya melalui website ini juga terindeks oleh Scopus. Nah, caranya adalah di bagian kolom atau kotak keywords ini silahkan masukkan kata kunci dalam bahasa Inggris tentunya sesuai dengan topik penelitian rekan-rekan semua. Misalnya jangan employee performance lagi, misalnya tentang online teaching, misalnya pengajaran online. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat bahwa ada banyak sekali calon-calon artikel yang bisa rekan-rekan gunakan sebagai referensi di dalam penulisan karya ilmiah rekan-rekan semua. Misalnya kita lihat saja atau kita ambil yang paling atas dengan judul The Interaction Pattern of Pandemic Initiate Online Teaching.
kita bisa langsung download PDF-nya. Rekan-rekan semua bisa lihat bahwa dengan menggunakan website ini tentu sangat mudah dan cepat ketika rekan-rekan semua mencari referensi dalam bentuk artikel jurnal yang terkait dengan topik penelitian rekan-rekan semua. Nah, kalau ingin mendownload tinggal memilih icon download PDF ini. Oke. Kemudian kita coba menggunakan situs Mendeley. Pada video sebelumnya bisa dilihat di link deskripsi. Saya telah menunjukkan bagaimana mendownload, menginstal hingga menggunakan program Mendeley dalam mencari dan juga membuat daftar rujukan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, di dalam video ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita mencari rujukan menggunakan bantuan situs mendeley.com. Silakan rekan-rekan buka mendeley.com. Nah, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Sama seperti website-website sebelumnya, pada situs mendeley.com ini juga rekan-rekan semua tinggal menuliskan kata kunci topik penelitian rekan-rekan semua, kemudian pilih search. Misalnya kita ambil contoh saja, kita misalkan topik penelitiannya terkait dengan employee motivation, motivasi karyawan. Pilih, tinggal klik enter, maka bisa dilihat bahwa tentu ada banyak sekali calon-calon artikel yang bisa rekan-rekan semua gunakan untuk mendukung penulisan karya ilmiah teman-teman semua. Misalnya saya ambil yang paling atas, kita klik. Kemudian kita pilih yang sebelah kanan ini, tentu oke, maaf, kayaknya yang ini tidak ada PDF-nya. Kita cari yang ada PDF-nya, misalnya ini yang kedua. Rekan-rekan semua bisa pilih yang di bawah sendiri ini, pilih doi, kemudian klik saja, nanti akan diarahkan ke jurnal atau artikel jurnalnya dalam bentuk PDF. Kemudian kita misalnya pilih yang bawahnya lagi, misalnya agak ke bawah lagi, yang penulisnya Mailas Hitka ini. Rekan-rekan semua bisa langsung lihat di sini ada pilihan view PDF. Nah, ini tinggal diklik, maka tentu akan langsung diarahkan untuk melihat dan membaca artikelnya. Dan jika ingin mendownload, tentu kita tinggal pilih icon download. Baik rekan-rekan semua, agar video ini tidak terlalu panjang maka saya cukupkan. Tentu dalam mencari jurnal nasional maupun internasional, dalam mencari artikel jurnal nasional maupun internasional tentu sangat mudah dan juga cepat apabila rekan-rekan semua sudah mengetahui kiat-kiat dalam mencari artikel dalam jurnal nasional maupun internasional secara online. Tentu ketika kita menggunakan internet sangat-sangat cepat dan mudah ketika kita ingin mencari referensi terkait dengan topik penelitian kita. Baik rekan-rekan semua, saya cukupkan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.